warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Teteh Gian Evidian Desriansyah dan teman Teteh bernama Tri Isani Endah Lestari. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai bermain di lingkunganku dalam konteks IPS. Nah, untuk selanjutnya mari simak video pembelajaran kali ini. Dahulu, apa itu norma? Norma adalah aturan tidak tertulis yang berisi panduan, tatanan, dan juga pengendalian tingkah laku masyarakat. Norma disebut juga sebagai aturan tidak tertulis, sebab norma memang tidak dituangkan dalam undang-undang. Aturan yang ada pada norma adalah hasil dari keyakinan, kebudayaan, adat istiadat, dan tata krama setempat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Norma sosial adalah hasil dari interaksi sosial antar anggota suatu kelompok. Sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Norma sosial yaitu kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman, perilaku, dan sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat, serta memiliki batasan wilayah tertentu. Baik, selanjutnya itu mengenai norma-norma sosial saat bermain bersama teman. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan hati, baik dengan menggunakan alat tertentu ataupun tidak. Bermain dapat dilakukan oleh satu orang, dua orang, atau banyak orang, ataupun di dalam satu kelompok maupun beberapa kelompok dalam permainan. Kegiatan bermain juga harus didasari pada sikap-sikap dan nilai positif agar tidak menimbulkan permusuhan, perpecahan, rasa saling benci, bahkan timbulnya emosi buruk yang bisa memicu perasaan dendam kepada teman. Nah, ada beberapa sikap yang baik ketika bermain bersama teman. Sikap yang pertama itu adalah sikap jujur. Dalam bermain adalah aspek yang paling penting untuk menumbuhkan kepercayaan antara satu orang dengan orang lain. Kejujuran yang dimulai sejak kecil membuat teman akan lebih mempercayai kita dan hubungan pertemanan dalam permainan dapat terjalin dengan erat, bahkan sampai usia dewasa. Yang kedua itu adalah sikap tidak curang saat bermain. Sebuah permainan harus berjalan dengan tanpa kecurangan. Ketika kalian bermain bersama teman, di dalam suatu permainan, kalian jangan melakukan kecurangan hanya untuk menang. Bermainlah sportif dan jangan curang. Bermain dengan kecurangan akan membuat teman kalian merasa ditipu dan dirugikan. Teman kalian pun akan berpikiran negatif mengenai kalian, bahkan sampai menuduh dan membenci. Dan kalian pun tidak mungkin diajak lagi dalam permainan selanjutnya. Yang ketiga itu menghargai teman. Di dalam suatu permainan, kalian harus menghargai teman. Karena jika kalian berusaha menghargai setiap teman ketika bermain, kalian juga akan dihargai oleh teman-teman kalian. Yang keempat itu adalah sikap adil. Bermain dengan adil sangatlah penting. Kalian harus menerapkan sikap yang permainan itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam membagi suatu permainan juga harus adil, supaya teman dapat saling menerima dan menghargai. Yang kelima, tidak mengolok-olok teman. Jangan sampai kekurangan fisik, pekerjaan orang tua, ataupun penampilan dijadikan bahan olok-olokan. Teman bisa sakit hati dan tidak menerima perlakuan tersebut. Lebih buruknya, hubungan pertemanan akan rusak begitu saja. Yang keenam itu adalah bersaing dengan sehat. Ketika permainan berlangsung, kamu harus bermain dengan sehat. Artinya jangan ada tipuan atau kecurangan di dalamnya. Ikutilah aturan dalam bermain dan jangan ingin menang lewat jalan pintas yang melanggar aturan. Yang ketujuh, tidak lupa istirahat bersama teman. Ada kalanya bermain dihentikan bersama-sama agar kamu dan teman bisa beristirahat dan mengumpulkan energi kembali. Kamu harus terbuka dengan kondisi teman, terlebih bagi mereka yang cepat lelah atau dalam kondisi fisik yang tidak sehat. Yang kedelapan, tidak boleh ribut dan bersuara keras. Ketika bermain dengan teman, hendaknya jangan sampai terjadi keributan atau bahkan suara keras. Ini akan mengganggu teman, termasuk orang-orang ataupun tetangga di sekitarmu. Jagalah mulut supaya tidak bersuara keras. Yang kesembilan, menerima kekalahan. Jika kalah ya kalah, jika menang ya menang. Anggap sebuah kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Jadilah teman yang baik. Menang dan kalah tidak penting dari pertemanan yang erat. Yang 10 itu tidak lupa waktu.
Karena di dalam permainan itu kita itu harus tahu waktu gitu. Ada waktunya kita belajar, makan, istirahat, dan juga ibadah. Bermainlah sesuai waktu dan bermain saat ada waktu luang. Selanjutnya itu mengenai menjaga nilai-nilai sosial. Menjaga nilai sosial berarti menghormati, menghargai, mendengarkan pendapat orang lain, menuruti perintah orang tua, tidak melanggar aturan di keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Jika nilai sosial tidak dibiasakan dalam kehidupan bermasyarakat, akan menyebabkan perselisihan, tidak ada rasa saling menghargai dan menghormati. Tidak ada rasa kesatuan serta persatuan yang akan menimbulkan pudarnya rasa persatuan dan persatuan itu. Sebagai warga negara Indonesia yang beragam dari suku, ras, budaya, dan agama, kita itu perlu menghormati sesama. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Contoh menghormati nilai-nilai agama masing-masing adalah sebagai berikut. 1. Menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. 2. Berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Yang keempat, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada agama lain. Yang kelima, menghargai hari besar umat agama lain. Yang keenam, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Ketujuh, menghormati muslim yang berpuasa dengan tidak makan atau minum di depannya. Yang kedelapan, tidak mengolok-ngolok ajaran agama lain. Yang kesembilan, membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya.